Selamat malam, pendengar setia. Malam ini, saya ingin mengajak Anda meninggalkan hiruk-pikuk dunia modern dan membiarkan imajinasi kita melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah peradaban yang lahir di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat. Kita akan mendarat di tanah Sumer, tempat lahirnya kota-kota pertama, tulisan pertama, dan peradaban yang megah. Namun, malam ini, saya tidak akan mengajak Anda mengunjungi istana raja atau kuil para dewa yang menjulang. Malam ini, saya ingin Anda merasakan detak jantung kehidupan yang paling mendasar. Kehidupan seorang petani biasa, seorang bernama Abba, di sebuah desa Sumeria ribuan tahun yang lalu. Sebuah kehidupan yang akan membuat Anda bersyukur, bahkan atas hal sesederhana alarm ponsel yang membangunkan Anda setiap pagi. Meskipun menyebalkan, setidaknya itu bukan suara ayam tetangga yang berkokok sejak subuh. Atau lebih buruk lagi, suara keledai yang meringkik karena lapar. Biarkan suara saya membawa Anda dalam perjalanan melintasi waktu, menuju ketenangan total, malam hari di tanah kuno, ketenangan yang lahir dari kelelahan total, bukan dari suara white noise di ponsel Anda. Fajar menyingsing perlahan, bukan dengan alarm yang bising, melainkan dengan cahaya keperakan yang merayap masuk melalui celah-celah dinding bata lumpur. Bayangkan sejenak, tidak ada tombol snooze, tidak ada kesempatan untuk berkata 5 menit lagi. Matahari adalah bos yang tidak pernah memberikan cuti. Di dalam gubuk sederhana, Abba menggeliat, merasakan kekakuan di punggungnya yang lelah. Tikar jerami yang menjadi alas tidurnya terasa kasar di bawah tubuh. Tidak ada spring bed, memory foam, tidak ada bantal ergonomis, bahkan konsep kasur pun belum ada. Yang ada hanyalah jerami yang sudah menipis, terkadang bercampur dengan kutu-kutu kecil yang turut berbagi tempat tidur. Dinding gubuk yang terbuat dari lumpur kering dan jerami ini, meskipun sederhana, adalah tempat perlindungan mereka dari panas terik siang dan dinginnya malam. Tidak ada AC, tidak ada pemanas ruangan, bahkan tidak ada jendela kaca. Hanya lubang di dinding yang ditutup dengan kain lusuh saat hujan datang. Konstruksi rumah ini begitu rapuh, hingga hujan lebat bisa merobohkannya dalam semalam, memaksa keluarga untuk membangun ulang dari nol. Bayangkan frustrasinya Anda ketika harus membangun rumah ini setiap kali ada badai. Sementara kita sekarang mengeluh jika wifi mati selama 5 menit. Di sampingnya, napas teratur istrinya, Nana, dan dengkuran lembut anak-anak mereka, Enlil dan Ninlil, masih mengisi keheningan pagi. Udara di dalam gubuk terasa lembab dan dingin, namun di luar, janji kehangatan matahari mulai terasa, membawa serta aroma tanah basah dan samar-samar bau ternak dari kandang di ujung desa. Aroma yang akan mengikuti mereka sepanjang hari. Tidak ada parfum, tidak ada sabun beraroma lavender, hanya campuran bau kotoran hewan, keringat, dan tanah basah yang menjadi wangi kehidupan mereka. Nana sudah terbangun. Dengan gerakan yang cekatan, ia menyalakan kembali bara api dari sisa semalam. Meniupnya perlahan hingga percikan api menari, dan nyala api oranye mulai menari-nari. Proses ini bisa memakan waktu setengah jam. Bayangkan jika setiap pagi Anda harus menyalakan api hanya untuk mendapatkan air hangat. Sementara sekarang kita bahkan punya dispenser yang langsung mengeluarkan air panas dengan sekali tekan. Aroma asap kayu bakar yang samar memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah liat dan jerami. Tidak ada exhaust fan untuk menghisap asap, sehingga mata mereka sering berair dan paru-paru dipenuhi jelaga. Masalah kesehatan yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka yang pendek. Ini adalah ritual pagi yang sama. Setiap hari, sejak mereka menikah, sebuah tarian kebiasaan yang menenangkan dan memberi kepastian. Kepastian akan rutinitas yang mematikan. Rutinitas yang tidak pernah berubah karena tidak ada pilihan lain. Abba bangkit, meregangkan tubuhnya yang kekar namun letih, merasakan setiap otot yang tertarik. Pada usia 30 tahun, tubuhnya sudah seperti orang berusia 60 tahun di zaman modern. Artritis sudah mulai menyerang sendi-sendinya, akibat kerja keras yang dimulai sejak usia 8 tahun. Ia mengambil kendi tanah liat berisi air dingin yang mereka ambil dari sumur desa kemarin sore, membasuh wajah dan tangannya, merasakan kesegaran yang menusuk dan membangunkan. Air ini kemungkinan besar sudah terkontaminasi dengan bakteri dari berbagai parasit.
tapi mereka tidak tahu konsep air bersih yang seperti kita kenal saat ini. Diare adalah teman setia yang datang setiap beberapa minggu, dan banyak anak-anak desa yang meninggal sebelum ulang tahun kelima. Karena penyakit yang bisa disembuhkan dengan oralit sederhana di zaman sekarang tentu belum ada. Sarapan mereka sederhana, namun memberi kekuatan yang mereka butuhkan, atau setidaknya begitu pengharapannya. Roti jelai yang dipanggang di atas batu panas, keras seperti batu bata dan bisa mematahkan gigi jika tidak direndam dulu dalam air. Bandingkan dengan kemudahan kita yang bisa membuat roti panggang dengan menekan tombol di toaster, atau bahkan pesan roti via aplikasi dan tiba dalam 30 menit. Roti jelai ini dicocolkan ke dalam sedikit minyak wijen yang mereka peras sendiri dari biji wijen hasil panen. Proses yang memakan waktu berhari-hari, sementara kita mengeluh jika blender rusak dan harus mencuci dengan tangan. Mungkin ada beberapa buah kurma kering yang manis, yang mereka kumpulkan dari pohon-pohon di tepi kanal, atau segenggam kacang-kacangan jika panen sebelumnya melimpah dan mereka beruntung. Beruntung di sini berarti mereka tidak kelaparan total. Standar kebahagiaan yang sangat berbeda dengan kita yang merasa hari buruk jika kopi favorit di kafe sudah habis. Menu sarapan ini, yang sama setiap hari selama bertahun-tahun, tidak akan memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan optimal anak-anak mereka. Stunting dan malnutrisi adalah kondisi normal, bukan pengecualian. Mereka makan dalam diam. Setiap suapan adalah energi yang dibutuhkan untuk hari yang akan datang. Sebuah bekal untuk menghadapi kerasnya pekerjaan. Tidak ada Netflix untuk ditemani sarapan, tidak ada scrolling media sosial. Hanya suara mengunyah yang keras dan sesekali batuk karena menghirup asap terlalu banyak. Anak-anak mereka, yang kini sudah terbangun dengan mata berbinar, makan dengan lahap. Mata mereka masih sedikit mengantuk, namun penuh semangat untuk petualangan hari itu. Petualangan yang dimaksud adalah bekerja di ladang sejak matahari terbit hingga tenggelam, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa konsep me time. Ketika matahari mulai memanjat langit, Abah keluar dari gubuk. Udara pagi kini dipenuhi dengan suara-suara desa yang mulai hidup. Lolongan keledai yang membawa beban, suara tawar-menawar di pasar kecil yang baru buka di pusat desa, dan suara ibu-ibu yang memanggil anak-anak mereka yang mulai berlarian. Soundtrack kehidupan yang monoton, tanpa variasi musik seperti playlist Spotify yang bisa kita ganti sesuka hati. Abah bergabung dengan rombongan petani lain, tetangga-tetangganya, yang juga berjalan menuju ladang. Mereka berjalan kaki, mungkin beberapa kilometer, di sepanjang jalur tanah yang sudah usang, yang telah diinjak oleh kaki-kaki tak terhitung selama berabad-abad. Tidak ada sepatu olahraga dengan teknologi terkini, tidak ada transportasi online yang bisa dipanggil dengan sekali tap, hanya kaki telanjang atau sandal jerami yang mudah putus di tengah perjalanan. Kaki mereka penuh dengan luka dan kapalan yang mengeras, kondisi yang akan mereka alami sepanjang hidup. Mereka berjalan bersama, saling menyapa dengan anggukan kepala dan senyum tipis. Sebuah ikatan tak terucapkan dari mereka yang berbagi nasib yang sama, nasib yang tidak pernah membaik, hanya persoalan bertahan hidup. Ladang adalah jantung kehidupan mereka, dan juga jantung peradaban ini. Tanah di sini, di antara dua sungai, adalah anugerah para dewa, subur dan kaya akan lumpur aluvial yang dibawa oleh banjir tahunan. Namun, kesuburan itu datang dengan harga yang mengerikan. Kerja keras yang tak kenal lelah, dari fajar hingga senja, hari demi hari, tahun demi tahun, hingga tubuh mereka hancur sebelum usia 40. Tidak ada hari libur, tidak ada konsep weekend, tidak ada cuti sakit. Bahkan saat demam tinggi, mereka tetap harus bekerja karena tidak bekerja berarti tidak makan. Abah membawa bajak kayu sederhana yang ditarik oleh seekor lembu jantan kurus, kuat dan setia. Lembu ini seringkali lebih berharga daripada anak-anak mereka sendiri. Kehilangan lembu berarti kehilangan satu-satunya cara untuk mengolah tanah. Sementara anak yang meninggal bisa digantikan dengan anak yang lain. Realitas yang kejam, namun pragmatis dalam dunia tanpa teknologi modern. Setiap langkah lembu, setiap tarikan bajak yang membelah tanah, adalah upaya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, untuk memberi makan keluarga, dan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada kuil dan penguasa. Kewajiban yang seringkali mengambil 60% hingga 70% dari hasil panen mereka. Pekerjaan membajak adalah tugas yang berat,
sebuah ujian kekuatan dan ketahanan yang akan menghancurkan punggung orang modern, bahkan dalam hitungan jam. Abah harus memegang bajak dengan erat, mengerahkannya agar alur yang terbentuk lurus dan dalam, siap untuk menerima benih kehidupan. Debu berterbangan di sekitarnya, menempel di kulit dan pakaiannya, membentuk lapisan tipis yang terasa gatal dan menyebabkan iritasi kulit yang kronis. Tidak ada sunscreen, tidak ada lotion pelembab. Kulit mereka seperti kulit kering yang retak-retak, seringkali berdarah karena terlalu kering dan kasar. Peluh mengucur dari dahinya, membasahi kain linen tipis yang ia kenakan, dan mengalir di punggungnya. Dehidrasi adalah ancaman konstan. Mereka tidak memiliki botol minum praktis atau minuman elektrolit, hanya air dari sungai yang keruh dan penuh bakteri. Banyak petani yang pingsan di ladang karena kelelahan dan dehidrasi, dan tidak semua dari mereka bangun kembali. Otot-ototnya terasa perih dan kaku, namun ia terus bergerak karena tahu bahwa berhenti berarti kelaparan bagi keluarganya. Selain membajak, tugas terpenting lainnya adalah mengelola air. Sistem irigasi di Sumeria adalah keajaiban kuno, sebuah jaringan kanal yang kompleks yang mengalirkan air dari sungai ke setiap petak ladang mereka. Sistem yang revolusioner untuk zamannya, namun juga sistem yang membutuhkan pemeliharaan konstan dengan tenaga manusia. Tidak ada mesin ekskavator, tidak ada pompa air otomatis. Semua dilakukan dengan tangan kosong dan alat sederhana. Abah dan para petani lainnya adalah penjaga sistem ini, sebuah tanggung jawab yang mereka emban dengan serius karena nyawa mereka bergantung padanya. Mereka terus membersihkan lumpur yang mengendap di kanal dengan tangan, seringkali harus menyelam ke dalam air yang kotor dan berbahaya. Banyak petani yang terkena penyakit kulit dan infeksi mata karena kontak langsung dengan air yang terkontaminasi. Mereka juga harus memperbaiki tanggul yang rusak akibat erosi atau hewan. Pekerjaan yang membutuhkan waktu berhari-hari di bawah terik matahari tanpa perlindungan. Pembagian air seringkali menjadi sumber konflik yang berdarah. Mereka harus memastikan setiap petani mendapatkan jatah air yang adil dan merata. Namun dalam praktiknya, petani yang memiliki koneksi dengan penguasa lokal atau imam kuil sering mendapatkan lebih banyak air. Ketidakadilan ini menyebabkan perselisihan yang bisa berujung pada pembunuhan. Bayangkan jika sekarang kita harus berkelahi sampai mati hanya untuk mendapatkan giliran mandi di kamar mandi umum. Terkadang, ini bisa memicu perselisihan kecil antar tetangga, perdebatan sengit tentang siapa yang berhak atas lebih banyak air, namun kebutuhan bersama untuk panen yang sukses selalu menjadi prioritas. Mereka tahu, tanpa air, tanah ini akan menjadi gurun yang tandus, dan kehidupan akan mati, membawa kelaparan dan penderitaan yang tidak tertahankan. Saat matahari mencapai puncaknya, panas terasa menyengat hingga 50 derajat Celcius, membakar kulit dan menguras energi sampai titik di mana kita bisa pingsan. Tidak ada AC portable, tidak ada kipas angin, bahkan tidak ada es batu untuk mendinginkan tubuh. Heat stroke adalah penyebab kematian yang umum di kalangan petani. Abah mencari perlindungan di bawah naungan pohon kurma yang rindang di tepi ladang. Daun-daunnya yang besar memberikan sedikit kelegaan dari terik matahari, satu-satunya teknologi pendingin yang tersedia. Ia membuka bekal makan siangnya. Lebih banyak roti jelai yang sudah mengeras seperti batu. Mungkin dengan beberapa buah arak kering atau sepotong ikan asin jika ada yang berhasil mereka tangkap dari sungai. Ikan yang seringkali sudah setengah busuk karena tidak ada kulkas atau pengawet alami yang efektif. Keracunan makanan adalah resiko setiap kali makan. Namun mereka tidak punya pilihan, makan makanan yang mungkin beracun atau mati kelaparan. Pilihan yang sama sekali tidak ada dalam kamus kehidupan modern kita. Ia berbagi makanan dengan teman-teman, bertukar cerita tentang cuaca yang tak menentu, tentang gosip desa yang baru, atau tentang mimpi-mimpi mereka yang sederhana akan kehidupan yang lebih baik. Mimpi yang sebenarnya adalah delusi. Statistik menunjukkan bahwa 90% petani Sumeria akan mati dalam kemiskinan absolut, tanpa pernah mengalami peningkatan kualitas hidup yang berarti. Mereka tertawa, mengeluh tentang kerasnya hidup, dan saling menguatkan. Sebuah pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Perjuangan yang pada akhirnya adalah perjuangan sia-sia melawan sistem yang dirancang untuk menghisap darah mereka. Menjelang sore, ketika bayangan mulai memanjang dan langit di barat mulai diwarnai gradasi oranye dan ungu yang memukau, Abah dan para petani lainnya mengakhiri pekerjaan. Tubuh mereka terasa berat, otot-otot mereka pegal dan lelah.
Namun ada kepuasan kecil karena telah menyelesaikan satu hari lagi, satu langkah lebih dekat menuju panen, atau lebih realistisnya, satu hari lebih dekat dengan kematian karena kelelahan kronis. Mereka berjalan pulang, langkah mereka lebih lambat daripada saat berangkat. Tubuh mereka gemetar karena kelelahan ekstrim yang tidak akan pernah sepenuhnya pulih. Perjalanan pulang seringkali menjadi momen yang berbahaya. Banyak petani yang pingsan di jalan karena kelelahan, dan tidak jarang tubuh mereka ditemukan keesokan harinya oleh petani lain. Tidak ada ambulans yang bisa dipanggil. Tidak ada rumah sakit dengan UGD. Jika Anda pingsan, keberuntungan Anda bergantung pada apakah ada orang yang menemukan Anda sebelum hewan liar atau cuaca ekstrim menghabisi Anda. Di gubuk, aroma sup kacang-kacangan atau lentil yang dimasak Nana sudah tercium. Sebuah aroma yang selalu membawa kehangatan dan kenyamanan, atau setidaknya ilusi kenyamanan dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Sup ini seringkali adalah satu-satunya makanan hangat dalam sehari, dan kualitasnya sangat tergantung pada ketersediaan bahan. Saat musim paceklik, yang terjadi setiap 3-4 tahun sekali, sup ini lebih menyerupai air keruh dengan beberapa kacang yang mengambang. Makan malam adalah waktu yang dinanti-nantikan saat mereka berkumpul sebagai keluarga. Mereka duduk bersama di atas tikar, makan dengan tenang, berbagi cerita tentang apa yang mereka lihat atau dengar sepanjang hari. Percakapan yang monoton dan berulang. Tidak ada berita internasional, tidak ada hiburan baru, hanya cuaca, tanaman, dan kematian. Mungkin Abah bercerita tentang seekor ular yang ia lihat di ladang, yang bisa jadi pertanda buruk karena ular sering membawa penyakit. Atau Nana bercerita tentang harga jelai di pasar yang sedikit naik, yang berarti mereka harus mengurangi konsumsi lebih banyak lagi. Setelah makan, Abah mungkin duduk di luar gubuk, menikmati sejuknya angin malam yang membawa kelegaan setelah panasnya siang. Angin malam yang juga membawa nyamuk pembawa malaria dan demam berdarah, penyakit yang akan membunuh setidaknya 1 dari 5 anak mereka sebelum dewasa. Ia mungkin berbincang dengan tetangga, berbagi kabar tentang panen, atau mendengarkan cerita-cerita kuno tentang para dewa dan pahlawan seperti Gilgamesh yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita yang sebenarnya adalah bentuk eskapisme dari kenyataan hidup yang brutal, karena dalam kehidupan nyata, tidak ada pahlawan yang akan datang menyelamatkan mereka dari kemiskinan, penyakit, dan kematian dini. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya bulan dan bintang-bintang yang bertaburan di langit Mesopotamia yang luas, seolah-olah para dewa sedang mengawasi mereka. Para dewa yang tampaknya sangat menikmati penderitaan umat manusia. Hiburan mereka sederhana, cerita, tawa, dan kebersamaan. Sebuah pengingat akan ikatan yang kuat di antara mereka. Ikatan yang terbentuk bukan karena cinta, tapi karena ketergantungan untuk bertahan hidup. Tanpa komunitas, individu akan mati dalam hitungan hari. Namun, di balik kesederhanaan itu, selalu ada bayangan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar pergi. Kekhawatiran akan banjir yang bisa datang tiba-tiba dan menghancurkan seluruh panen mereka, merendam ladang dan gubuk mereka dalam lumpur. Banjir yang terjadi setiap 7-10 tahun dan bisa membunuh hampir setengah populasi desa dalam semalam. Kekhawatiran akan kekeringan yang berkepanjangan membuat tanah retak dan tanaman layu, membawa kelaparan yang mengerikan. Kekeringan yang bisa berlangsung bertahun-tahun memaksa keluarga untuk menjual anak-anak mereka sebagai budak hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kekhawatiran akan serangan hama belalang yang bisa menghabiskan seluruh panen dalam hitungan jam. Fenomena yang terjadi tanpa peringatan dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Bayangkan frustrasinya melihat hasil kerja 1 tahun habis dimakan serangga dalam sehari, sementara kita sekarang mengeluh jika ada semut dan cicak di dapur. Kekhawatiran akan pajak yang harus dibayarkan kepada kuil atau penguasa kota yang bisa mengambil sebagian besar hasil kerja keras mereka, meninggalkan mereka dengan sedikit sekali untuk bertahan hidup. Sistem perpajakan yang lebih brutal daripada mafia modern. Setidaknya, mafia masih membiarkan Anda hidup jika membayar. Dan selalu ada ketakutan akan perang antar kota atau negara yang bisa merenggut nyawa, menghancurkan rumah dan memaksa mereka mengungsi, meninggalkan semua yang mereka miliki. Perang yang seringkali dipicu oleh sengketa air atau batas wilayah,
Namun yang mati adalah rakyat biasa seperti Aba. Tidak pernah para penguasa yang memulai perang. Dalam perang, petani seperti Aba tidak hanya kehilangan harta benda, tapi seringkali istri dan anak-anak mereka dibawa sebagai budak, dan mereka sendiri dipaksa menjadi tentara tanpa pelatihan, dikirim ke garis depan sebagai tumbal. Meskipun demikian, harapan tak pernah padam, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai delusi yang diperlukan untuk tetap hidup. Harapan akan panen yang melimpah, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa hanya 1 dari 4 musim panen yang benar-benar berhasil. Harapan akan kesehatan bagi keluarga, padahal tingkat kematian anak mencapai 60% sebelum usia 10 tahun. Harapan akan kelahiran anak yang sehat, meskipun tidak ada bantuan medis saat persalinan dan angka kematian ibu melahirkan mencapai 25%. Harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya, padahal sistem sosial yang ada memastikan bahwa anak petani akan tetap menjadi petani, hidup dalam kemiskinan yang sama, mati dalam kondisi yang sama. Mobilitas sosial adalah konsep yang tidak akan ada selama ribuan tahun ke depan. Mereka percaya pada para dewa dan dewi, melakukan ritual sederhana di kuil desa, dan memberikan persembahan kecil dengan harapan mendapatkan berkah dan perlindungan dari mereka. Persembahan yang sebenarnya adalah bentuk pemerasan religius. Imam-imam kuil bisa jadi hidup dalam kemewahan, sementara umat mereka mati kelaparan. Mereka tahu, hidup mereka bergantung pada kehendak ilahi. Padahal sebenarnya, hidup mereka bergantung pada sistem ekonomi dan politik yang menindas, yang menggunakan agama sebagai alat kontrol. Malam semakin larut. Anak-anak Aba dan Nana sudah terlelap dalam tidur nyenyak mereka. Napas mereka teratur dan damai. Kepolosan yang akan segera hilang ketika mereka cukup umur untuk memahami betapa sulitnya situasi mereka. Dalam beberapa tahun, anak-anak ini akan mengalami realitas yang sama. Bekerja dari fajar hingga senja, hidup dalam kemiskinan, dan mati muda karena penyakit atau kelelahan. Aba dan Nana sendiri berbaring di tikar jerami. Tubuh mereka lelah, namun pikiran mereka mungkin dipenuhi dengan gambaran ladang, sungai, dan harapan untuk esok hari. Sebuah siklus abadi yang tak pernah berhenti. Siklus yang lebih menyerupai lingkaran setan daripada lingkaran kehidupan. Mereka berbaring dengan rasa sakit di seluruh tubuh, mengetahui bahwa esok hari akan membawa penderitaan yang sama, dan hari setelahnya, dan seterusnya, hingga tubuh mereka tidak mampu lagi. Tidur mereka sering terganggu oleh rasa sakit kronis, suara tikus yang berlarian di atap jerami, atau batuk yang disebabkan oleh menghirup asap dan debu sepanjang hari. Tidak ada obat pereda nyeri, tidak ada obat untuk alergi, tidak ada pil tidur, hanya kelelahan ekstrim yang akhirnya memaksa tubuh untuk tertidur. Di luar, bintang-bintang bersinar terang di atas dataran Mesopotamia, menyaksikan kehidupan sederhana namun penuh perjuangan dari seorang petani Sumeria, sebuah kehidupan yang terikat erat pada tubuh, pada siklus alam, dan pada jalinan komunitas yang kuat. Sebuah kehidupan yang mungkin tampak keras bagi kita sekarang, dan memang benar-benar keras, jauh melampaui imajinasi terburuk kita tentang kesulitan hidup. Kehidupan yang membuat kita menyadari betapa beruntungnya kita yang bisa mengeluh tentang kemacetan sambil duduk di mobil ber-AC, atau merasa stres karena wifi lambat saat WFH. Kehidupan yang mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk memilih menu sarapan dari puluhan opsi di aplikasi ponsel adalah kemewahan yang tidak pernah dibayangkan oleh miliaran manusia sepanjang sejarah. Sebuah kehidupan yang menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan manusia memang luar biasa, namun juga rapuh. Kebanggaan akan kerja keras yang jujur memang mulia, tapi tidak akan mengubah kenyataan bahwa sistem yang menindas akan terus menindas, tidak peduli betapa keras Anda bekerja. Kehangatan keluarga memang tak tergantikan, tapi tidak akan melindungi Anda dari penyakit, kelaparan, atau kematian dini yang menanti. Biarkan gambaran kehidupan Aba dan keluarganya menemani tidur Anda, bukan sebagai romantisasi masa lalu, tapi sebagai pengingat akan betapa beruntungnya manusia modern. Bayangkan ketenangan malam di desa Sumeria, suara angin yang berbisik di antara pepohonan kurma, dan janji fajar yang baru yang selalu membawa harapan, meskipun harapan itu seringkali hanya ilusi untuk bertahan hidup satu hari lagi. Biarkan pikiran Anda tenang dan tubuh Anda rileks dalam kasur yang empuk, di ruangan yang aman,
dengan jaminan bahwa esok hari Anda tidak perlu berkelahi dengan kematian hanya untuk mendapatkan sesuap makan. Selamat malam, dan semoga Anda tidur nyenyak.